Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Ketegangan antara dua negara pemilik nuklir di Asia semakin panas. Pakistan menutup wilayah udaranya dan melarang maskapai penerbangan India untuk terbang. Perbatasan juga akan ditutup di mana perdagangan pun dibatalkan. Pakistan juga meminta diplomat India untuk meninggalkan negaranya dan membatalkan visa untuk warga India kecuali peziarah Sikh. Ini menjadi balasan terbaru Islamabad ke New Delhi buntut serangkaian langkah keras India ke Pakistan pasca serangan mematikan militan ke wisatawan di Kashmir. Bahkan India disebut Pakistan sedang melakukan perang dengan negeri tersebut. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan penasihat pertahanan Angkatan Laut dan Udara India di Islamabad sebagai persona non grata. Ini berarti mereka diarahkan untuk segera meninggalkan Pakistan. Adapun visa yang dikeluarkan untuk warga negara India akan dibatalkan kecuali untuk peziarah Sikh. Selain itu, Menteri Pertahanan India Khawaja Asif juga mengungkap negaranya tengah berperang dengan intensitas rendah melawan kami dan jika Pakistan meningkatkan skalanya, maka mereka pun telah siap melakukan aksi karena tidak akan berada di bawah tekanan internasional. Hubungan kedua negara sebenarnya telah lama bermasalah, setidaknya 3 kali peperangan telah terjadi. Namun beberapa tahun ini hubungan Pakistan dengan India relatif melunak, namun penembakan 26 wisatawan di Kashmir yang dikelola India Selasa lalu membuat negeri itu berang. Penembakan terjadi di kota bersalju Pahalgam. Orang-orang bersenjata keluar dari hutan pinus di sekitarnya menyerang kerumunan dengan senjata otomatis. Kita beralih ke berita terpopuler selanjutnya, bersikap sopan saat menggunakan ChatGPT seperti menggunakan kata tolong atau terima kasih ternyata berdampak besar pada biaya operasional OpenAI. CEO OpenAI Sam Altman mengungkapkan kata tolong dan terima kasih kepada ChatGPT telah menghabiskan banyak uang perusahaan. Sebab hal tersebut memicu lonjakan biaya listrik yang tidak sedikit. Altman menyatakan puluhan juta dolar yang dihabiskan sebagai tanggapan pertanyaan warganet soal dampak finansial dari interaksi sopan terhadap ChatGPT. Pasalnya, ChatGPT bekerja menggunakan model bahasa besar atau Large Language Models LLMS yang memerlukan daya komputasi super besar. Model ini berjalan di ribuan unit GPU, berkinerja tinggi dalam pusat data yang menyedot energi dalam jumlah fantastis. Sebagai gambaran, satu respons singkat dari AI seperti paragraf atau email bisa menyedot sekitar 0,14 kWh atau kWh listrik setara dengan menyalakan 14 lampu LED selama 1 jam. Bila dikalikan dengan miliaran interaksi per hari, konsumsi energi membengkak drastis. Mengutip dari New York Post, kini pusat data menyumbang sekitar 2% konsumsi listrik global. Angka tersebut diperkirakan akan melonjak seiring dengan pesatnya penggunaan AI generatif. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya. Sejumlah bank digital terpantau meningkatkan suku bunga depositonya di saat suku bunga acuan masih tinggi. Seperti diketahui, Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuannya di level 5,75% sejak Februari 2025. Di antaranya adalah PT Alobank Indonesia Tbk atau dengan kode emiten BBHI yang semula maksimal 6,5% naik menjadi maksimal 7,5% per tahun untuk segmen retail dengan tiring. Begitu pula dengan Line Bank yang naik jadi maksimal 7,5 per tahun dari yang sebelumnya 7% per tahun. Penawaran bunga tertinggi diberikan oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk di mana Amar yang mengerek menjadi maksimal 9% per tahun dari yang sebelumnya maksimal 7% per tahun. Perlu diingat juga bahwa LPS tidak akan menjamin sebuah simpanan yang memiliki suku bunga penjamin di atas tingkat bunga penjaminan. Adapun tingkat bunga penjaminan untuk bank umum adalah 4,25% dan valuta asing 2,25%. Menurut pengamat perbankan Mohamin Nurdin, saat ini perbankan sulit mendapatkan dana mahal. Maka demikian mereka lebih bersaing untuk mendapatkan dana murah atau current account, saving account. Amin menilai persaingan tersebut merebut dana murah bagi bank digital sangatlah berat dan mereka harus berani melakukan extra effort. Senada, Direktur Utama Alobank Indra Utoyo mengatakan
Peningkatan suku bunga ini dibutuhkan untuk menarik dana pihak ketiga atau DPK yang kian sengit. Ia memperkirakan biaya pendanaan atau cost of fund akan naik mengikuti kebijakan suku bunga tinggi. Namun demikian Indra mengatakan Alobank masih memiliki ruang terhadap kenaikan cost of fund. Informasi terpopuler yang terakhir di mana pedagang di wilayah Mangga 2, baik Mangga 2 Square maupun WTC Mangga 2 mengeluhkan ekonomi yang semakin lesu belakangan, di mana kondisi saat ini bahkan disebut lebih buruk daripada pada saat pandemi COVID-19. Pedagang di Mangga 2 yang diwawancarai oleh CNBC Indonesia mengungkapkan saat pandemi masyarakat masih lebih banyak yang belanja. Adapun belanja sekarang Rp50.000 sehari saja belum tentu. Dirinya beranggapan penurunan penjualan seperti tas hingga dompet dikarenakan masyarakat menjadikan barang-barang yang dijualnya sebagai kebutuhan terakhir setelah kebutuhan pokok. Selain itu, ada juga faktor lainnya yakni efisiensi dari pemerintah. Sebelumnya, banyak orang-orang daerah yang ke Jakarta untuk agenda dinas dan membeli oleh-oleh berupa tas dari Mangga 2. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Di tengah situasi yang sulit pada saat ini, pedagang Mangga 2 pun berharap bisa memilih bekerja lebih baik dibandingkan berusaha. Pasalnya belum tentu uang yang masuk sebanding dengan beban bulanan seperti biaya sewa lapak hingga kebutuhan sehari-hari. Sementara itu pedagang kantin di WTC Mangga 2 Square juga mengakui kondisi saat ini juga tengah sulit.